Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Mohon maaf sebelumnya tuan-tuan, saya tak kira bakal disuruh cakap ini. Niat saya hanya untuk hadir karena ada orang tua saya, ada Sen, ada Bang Ijam Medicine, ada Bang Ali Ekspedisi, Abang Zul Yahya. Mereka jemput saya, mereka cakap mereka ada acara di sini. Saya datang sebagai penonton saja. Ternyata jadi bintang utama. Ya Allah, semoga jadi asbab hidayah. Bang, maju ke depan, Mak. Ayo, bisa yang maju lagi. Ini Habib masuk ini. Nah, yang tua-tua boleh bersandar, kita di belakang. Yang muda-muda maju. Ini masih ganteng-ganteng. Ini Habib insyaallah. Baik, malam ini kita, kalau di Indonesia itu saya punya acara, punya program TV namanya Ngopi. Ngopi itu maknanya apa? Ngobrol perkara iman. Terus ada kawan saya cakap, Bang, saya nggak suka ngopi, Bang. Lah, kamu suka apa? Ngeteh. Ngeteh itu ngebahas tentang hidayah. Atau ngopi luwak susu. Ngopi luwak tahu? Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Masya Allah. Ya, yang penting semua yang hadir di sini, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, angkat kepalanya, buka matanya, ya, karena bahasa kita agak sedikit beda. Kata orang Indonesia beda, kata orang Malaysia beza. Kami apa di sini? Apa? Nah, jadi kalau tak didengarkan sungguh-sungguh, saya khawatir salah faham. Ya, siap semua? Bersedia? Oke. Jadi hadirin sekalian, kenapa iman harus diobrolkan? Kenapa iman ini harus dibicarakan hari-hari? Kenapa iman hadirin mulia harus diusahakan? Karena perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman ini lebih penting daripada kesehatan, Pak. Hari ini orang takut virus. Wallahi, Pak, seluruh dunia takut mati. Takut dengan satu makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang menciptakan virus? Allah. Seluruh virus itu hadirin mulia berzikir, bertasbih, memuji Allah. Dan dia tidak akan datang, tidak akan memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Nah, mestinya seluruh orang ini, orang beriman, dia hanya takut kepada Allah saja. Dia minta tolong sama Allah, ya Allah, jaga aku, lindungi aku. Kenapa? Takut sakit. Takut miskin. Aneh-aneh yang ditakuti manusia hari ini. Tidak ada yang takut kehilangan iman. Sehingga kalau orang berjumpa nih hari ini, kalau ada dua orang muslim berjumpa, apa yang dia tanya? Pasti semua tanya, apa kabar? Kamu sehat? Yang ditanyakan hanya kesehatan saja. Bagaimana bisnis? Bagus bisnis? Family bagaimana? Anak bagaimana? Istri bagaimana? Kerja bagaimana? Tak ada yang menanyakan imanmu bagaimana. Nah, ini problem, Pak. Iman bagaimana? Iman. Itu yang Nabi lakukan setiap kali berjumpa sahabat. Itu yang para sahabat lakukan ketika mereka berjumpa dengan sahabat yang lain. Mereka selalu bertanya, bagaimana kabar imanmu? Bagaimana imanmu? Nabi ingatkan sahabat-sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, usahakan iman kalian, tingkatkan iman kalian, kata Nabi. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian ucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Itu, Pak. Allahu Akbar.
Jumpa pedagang kios. Setelah kita shopping, belanja, bagi duit. Ini penting Pak. Kita bayar dulu baru dakwah. Karena seringkali ini dakwah dulu tak mau dibayar. Kita ke pasar dakwah-dakwah dulu, pas mau bayar, oh sudah, enggak usah Pak. Nah, biar kita nih dakwahnya ikhlas, kita bayar dulu baru dakwah. Ingatkan dia Pak, Bu, Tuan, Puan, yang bagi rezeki adalah Allah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. La ilaha illallah. Bila azan berkumandang, tinggalkan rezeki. Penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Bisa nggak dakwah kayak gitu Pak? Pasar, masuk pasar, keluar pasar. Ingatkan orang yang berdagang. Ya, berdagang ini sunnah Pak. Pak, berdagang mencari nafkah ini perintah Allah. Tapi bila azan berkumandang, haram. Karena perintahnya waktu azan itu pergi ke masjid, bukan berdagang. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Ini termasuk nih artis-artis. Penyanyi-penyanyi, selfie-selfie. Mau. Jarang jumpa mereka Pak. Ini fans Pak. Fansnya Bang Ali Ekspedisi. Dengar. Bernyanyi-nyanyi. Sebagian ulama hadirin boleh saja silakan. Asalkan bagus nyanyinya. Ya. Asalkan lagu-lagunya itu tidak membawa kepada kemaksiatan. Tapi bila azan berkumandang masih nyanyi-nyanyi, ini haram Pak. Iya, yang ngasih rezeki siapa? Artis. Mana artis? Banyak artis nih. Yang bagi rezeki bukan gitar. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Yang bagi rezeki bukan mic. Nih, Pak Adi, vokalis Ekspedisi. Bang Ijam obat, medicine. Udah jadi kiai sekarang, Masya Allah. Bang Ijam, Masya Allah, alim. Sekarang belajar agama sungguh-sungguh beliau. Di antara kita nih artis-artis hijrah yang layak dipanggil ustadz beliau lah. Bang Ali, ustadznya usaha taat. Bang Zul Yahya, Masya Allah. Saya datang dijemput Pak Zul Yahya ke Ipoh 3 hari lalu. Dia nyanyi malam-malam Pak, di restoran dia. Zul Yahya Steamboat. Masya Allah. Apa lagunya Bang? Lagu apa? Oh, Padamu Kekasih. Oh, Masya Allah. Padamu Kekasih. Ajib Pak. Saya seumur hidup baru kali itu dengar lagu itu. Betul Pak, saya nggak tahu. Saya kurang dengar lagu-lagu Melayu. Saya suka dengar lagu Amerika. Mohon maaf. Metallica, Sepultura, musiknya metal Pak. Saya beda genre dengan yang lain-lain. Alhamdulillah Allah bagi hidayah. Sekarang kita tetap metal Pak. Dulu metalnya musiknya distortion, sekarang metalnya Melayu total. Buat lagu juga, tapi slow sekarang. Artis yang bagi rezeki bukan drum. Pelakon yang bagi rezeki bukan movie, bukan produser, bukan sutradaramu. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Bila ada tawaran-tawaran Pak, main film, nih mungkin ada pelakon saya nggak kenal satu-satu. Di muka artis semua. Allahu Akbar. Pak, ini ada satu movie bayaran 1 juta nih. Tapi Bapak harus pegang tangan perempuan yang bukan mahram. Terima tak? Betul. 2 juta. 2 juta, taklah. 10 juta. Pak istiqorah dulu. Istiqorah dulu. Astagfirullah. Nikahi dulu. Oh, smart jawabnya. Nikahin dulu. Yang memberi rezeki siapa? La ilaha illallah. Di hari kita berbicara tentang kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqamah dalam bicara kebesaran Allah. Kadang kita membesarkan Allah, kadang kita membesarkan selain Allah. Ini masalah. Stop membesarkan pamanku hebat, kakekku hebat, kawanku hebat, datuk ini hebat. Tak ada yang hebat. Siapa yang hebat? Diriku, aku, ini bahaya lagi. Nafikan selain Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali di hadapan para sahabat mengatakan, "Wahai para sahabatku, aku tidak bisa apa-apa." Coba Pak, Nabi, manusia sempurna, insan kamil, sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang punya aib illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menafikan dirinya. Aku tidak bisa apa-apa, kata Nabi. Kalau aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah selamatkan aku sampai di Madinah. Dan dialah Allah taala yang telah kembalikan aku siang hari ketika Fathul Makkah. Bukan aku yang hebat. Siapa yang hebat? Mana suaranya Pak? Siapa yang hebat? Allah. La ilaha illallah. Hanya Allah yang hebat, yang perkasa, yang berkuasa. Hanya Allah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jangan khawatir, Pak. Ya. Allah Al-Ghani yang Maha Kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada semua orang kaya. Kalau katakan kaya kamu, kaya, tak ada orang yang mampu miskinkan. Kalau katakan miskin kamu, miskin, Pak. Saya dulu sempat sombong, Pak, sebelum kenal agama. Saya ini artis painter, saya pelukis, Pak. Lukisan saya alhamdulillah orang hargai tinggi, Pak, di Indonesia. Kolektor-kolektor bagi harga. Pernah satu lukisan saya itu terjual 500 juta rupiah. 500 juta berapa itu, Pak? Berapa ribu itu? 150 ribu? Ya. 150,000 ringgit. One painting. Sombong, Pak. Aku tak mungkin miskin. Tak mungkin miskin. Pak, saya punya galeri gold mine di tempat pusatnya Bali itu, Pak. Jadi kalau orang pergi holiday ke Bali, dia wajib lewat di depan galeri saya dan lihat painting saya. Saya tak habis pikir hadirin mulia dan saya selalu cakap sama orang, saya tak mungkin miskin. Saya bisa main musik, saya bisa melukis, painting, dan orang hargai beli lukisan saya. Subhanallah hadirin sekalian, Allah kenalkan dakwah. Lalu mulai datang masjid, salat 5 waktu. Pertama naik rezeki, tambah lagi, tambah rame. Kurang lebih 7 tahun, Pak, 7 tahun dalam dakwah. Saya tahun 2000-an mulai ikut masuk masjid, tahun 2000-an. Tahun 2007 Allah berkehendak, Pak. Dari Sulaiman harus miskin. Harta yang banyak, mobil saya kayak mobil Bang Zulya Y, BMW, mantul, Pak, mantap betul. Rumah bagus, mobil mewah, duit banyak. Jalan yang saya bangga-banggakan, gold mine tadi, ladang emas, tiba-tiba ditutup, Pak. Government di Bali bikin project drainage, galian jalan. Dia cakap dia minta izin kepada semua toko yang ada di sana, semua kios, semua shop, minta izin, Pak, kita 1 bulan project. Ternyata 1 tahun tak selesai, Pak. Kereta tak bisa lewat di depan toko saya. Bicycle tak bisa lewat, motorbike tak bisa lewat, jalan kaki pun susah. Jalan digali. Tahu, habis, rumah habis, kereta habis semua harta, masih ada hutang di bank. Saya sudah pakai imamah, pakai sorban, jenggot, sudah 4 bulan berkali-kali. Pergi khuruj dakwah. Oh, iman Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Orang-orang tak tahu saya tak punya duit karena badan saya besar. Dia tak tahu saya lapar. Saya tak cerita sama orang-orang. Satu hari tahun 2007, saya sholat asar di mahala saya, namanya Masjid Muhammad di Denpasar, di Jalan Imam Bonjol. Saya sholat, hadirin sekalian. Ba'da sholat saya mau pulang ke rumah, starter motor, my motorbike, start, tak nyala, Pak. Ternyata cek, petrol habis. Waktu itu saya tidak ada duit untuk buat beli petrol, Pak. 1 ringgit ada. Saya bilang, ya Allah,
apa dosaku ya Allah. Allahu Akbar. Itu dosa yang terbesar apa Pak? Tak merasa berdosa itu Pak. Itu dosa yang paling parah. Saya duduk di depan masjid, saya merenungi nasib hadirin sekalian. Muhasabah. Apa selama ini yang salah dalam kehidupan saya? Tiba-tiba keluar satu orang Arab yang punya masjid. Ya, saya panggil dia Ami Ali Haris bin Harith, Arab, Yaman. Dia keluar, dia bilang, Sulaiman, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Ghanimut fakirmut Sulaiman. Saya berubah cara duduk saya Pak. Mendengar kalimat itu, ghanimut fakirmut. Orang kaya mati, orang miskin mati katanya. Hilang kesedihan saya Pak. Kenapa saya sedih tak punya duit? Sebentar lagi mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang kaya mati bawa apa Pak? Orang kaya mati apakah kuburannya berbeda dengan orang miskin? Sama Pak. Alhamdulillah Allah hantarkan bantuan, saya bisa beli petrol, saya pulang. Di jalan pulang Allah bagi ilham. Saya sudah tinggalkan musik lama. Tahun 2000 saya sudah tak main musik lagi, saya tinggalkan band saya, band metal saya itu. Underground. Lalu saya fokus dakwah, saya ikut program tablik 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, kadang 4 bulan setiap tahun berangkat kemana-mana. No problem. Saya happy belajar dengan cara ini. Dengan khuruj fisabilillah, orang bisa belajar sambil mengamalkan ilmunya. Dan sambil berdakwah. Dia belajar, dia amalkan, dan dia dakwahkan. Ternyata belajar sambil berdakwah itu bisa dibuat Pak. Dengan cara apa? Khuruj fisabilillah. Coba nanti bapak-bapak semua pergi keluar. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Rasakan. Dapat satu ilmu, amalkan, langsung aja sampaikan. Ya, jadi untuk berdakwah tak perlu harus jadi alim dulu, harus jadi hafiz Quran dulu. Harus jadi ulama dulu. Saya happy, enjoy, nikmat Pak. Wallahi Pak, saya sudah rasakan banyak nikmat pergi kemana-mana, ke luar negeri, makan restoran, 5-star hotel, 6-star hotel, 7-star hotel. Hotel mahal saya coba. Tak ada yang lebih nikmat daripada orang berkeluar di jalan Allah. Tak ada yang lebih nikmat. Ya, tidak percaya coba deh. Subhanallah hadirin sekalian, Allah bagi ilham sebuah syair dengan nada yang sangat mudah dinikmati anak kecil pun bisa. Saya naik motor, saya pulang ke rumah, saya bersenandung di jalan. Nada dapat. Saya teringat syair tadi. Orang kaya mati, orang miskin mati. Dulu awalnya syairnya cuma 2 itu saja. Orang kaya mati, orang miskin mati. Saya sampai di rumah, istri saya sedang cuci baju di kamar mandi. Saya bilang, Yang, Masya Allah, ada ilham. Minta kertas. Di rumah sudah tidak ada gitar. Minta kertas, saya mau bikin syair. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin. Tunggu. Semua yang dengar suara saya, tolong teriak mati, bantu saya Pak ya. Teriak mati ya, dengan suara yang keras. Yang tak mau teriak mati, saya doain mati duluan. Maaf Pak, bercanda. Ayo semua ya. Orang kaya, kurang keras Pak, kurang semangat Pak. Maaf Bibi ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, saya suruh ke depan tak mau, makanya yang di samping, yang di tengah, yang di kursi, saya pun di kursi loh. Subhanallah, itu tahun 2007 Bib, lagu itu tercipta, syair itu. Akapela, setiap jumpa orang kaya saya bilang,
Bang, sebentar sini bang. Apa dia? Orang kaya mati bang. Alah, jangan cakap-cakap mati. Masa baru jumpa langsung punchline mati. Kawan miskin, sedih, tak ada duit, buat makan. Bro, orang miskin mati bro. Itu jadi materi dakwah saya. Setiap jumpa orang kaya mati bang, orang miskin mati bang. 2007, Masya Allah pak. 2007, 2008, 2009, 4 bulan terus pak. 4 bulan tiap tahun, 4 bulan lagi 4 bulan. 2009 saya pergi 4 bulan jalan kaki. 4 bulan itu tak lama pak. 4 bulan di jalan Allah itu sebentar. 4 kali bulan purnama saja. 8 bulan di rumah, 4 bulan di jalan Allah. Banyak cerita panjang tentang dakwah ini. Tapi yang jelas tahun 2011 saya berangkat lagi 4 bulan ke Hong Kong pak. Oh, dulu ke Hong Kong no problem. Kalau sekarang ke Hong Kong problem pak. Tak boleh masuk. Dulu ke Hong Kong 4 bulan. Pulang dari Hong Kong saya mampir Bandung. Di Bandung saya jumpa dengan band-band. Ente tahu Peter Pan? Sekarang ganti nama jadi Noah. Ada Mata Band, ada Nine Ball. Di Bandung tuh semua anak kumpulan-kumpulan band Indonesia top kumpul di Bandung. Jamrud di Bandung juga. Nah, ekspedisi itu Jamrudnya Malaysia itu mirip-mirip musiknya, tapi lebih bagus ekspedisi lah. Subhanallah. Pak, sesampai di Bandung, saya ketemu anak-anak musik, anak-anak band, dia cari sama saya, Bang Dery, kenapa abang gak main band lagi? Apa musik itu haram? Oh, pertanyaan berat ini. Berat pertanyaan ini. Kalau salah jawab, jangan-jangan dia tambah lari. Waktu itu ada gitar. Saya ambil gitar. Saya nyanyikan lagu DSAS tadi Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati. Dia cakap, Masya Allah bang, merinding bang. Kata anak-anak band itu, berdiri, mati bang, merinding bang. Bang, rekod lagu ini bang, rekod lagu ini. Saya cakap, kamu rekod, kamu suruh orang nyanyi, jangan saya. Saya tak ada, wallahi Allah saksinya, saya tak ada niat untuk viral, untuk dikenal lagi Pak. Tak ada minat. Karena nikmat agama, wallahi jauh lebih nikmat daripada populariti. Mereka tinggalkan semua populariti untuk agama Pak. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya taat, dia tak minat lagi maksiat. Saya tak pengen Pak untuk kembali ke dunia musik, untuk kumpulan band konser sana konser sini, masuk TV, masuk tak. Tidak ada sedikit pun keinginan itu. Lalu mulai direkod, yang bikin itu anak drummernya Mata Band, namanya Wok. Bang, aku aransemen bang ya, di aransemen lagu itu. Sampai dia sholat hajat 2 rakaat bikin lagu, menangis dia. Itu bikin lagu tuh pakai air mata dia menangis. Pokoknya sebelum sempurna jangan. Saya suruh orang nyanyikan, Ray Nine Ball, vokalisnya Nine Ball. Kata si Wok tadi, Bang Dery, lagu ini mesti abang yang nyanyi. Kan abang yang ciptakan, abang nyanyi. Pas, ada soul, ada ruh. Saya stres Pak. Sorban besar, sudah bayan markas, sudah khutbah Jumat, khutbah Id, mau nyanyi lagi. Saya datang kepada banyak ulama, ustaz, saya bertanya, minta izin, minta ijazah, minta license untuk boleh bernyanyi. Hampir semua ulama katakan, Dery, kamu bukan kembali, tapi jemput teman-temanmu. Ajak mereka semua kepada Allah. Sampaikan dakwah dengan bahasa kaummu. Sampaikan dakwah dengan bahasa apa? Bahasa kaum. Ternyata musisi ketemu musisi Pak, kalau cakap-cakap nyambung Pak, connection. Mohon maaf ya, Ustadz ngomong sama anak band tak sambung Pak. Karena jiwa beda, frekuensi berbeda. Subhanallah, terciptalah lagu itu. Ya, ini cerita story nih, saya jarang cerita ini. Ternyata lagu itu keluar, didengar sama satu orang produser film sinetron Indonesia. Di salah satu TV swasta, nama sinetronnya Maijah Pengen ke Mekah. Stripping every day, kayak Papaya dulu. Papaya every day ya, Papaya setiap hari, Zul Yahya kan. Itu lagu saya yang orang kayak DSAS tadi setiap hari ada di TV.
2012, 2013, 2014, 3 tahun. Hampir 1000 episode. Dan tak satu orang pun Indonesia yang tahu siapa penyanyinya. Nama saya tadi tulis di sana. Saya pernah datang, Pak, di atas bis, datang pengamen. Orang kaya mati, orang miskin mati. Sering. Lagu siapa itu? Dia bilang, Ahmad Dhani, Bang. Dia siapa lagu Ahmad Dhani? Dia nggak sadar, bukan salah dia kira-kira saja. Pernah juga dia jumpa pengamen. Lagu siapa itu? Wali, Bang. Tahu Wali? Ingat mati, itu benar lagunya. Subhanallah, terus sekalian akhirnya saya dijemput ke Bali. Saya tinggal di Bali sama satu TV swasta untuk pindah ke Jakarta ya. Dibuatlah acara ngopi tadi. Masuk YouTube, ditonton sama Bang Zul Yahya, ditonton sama Bang Ali Ekspedisi, Ustaz Najib, abang-abangku semua ditonton, Masya Allah. Abang Ijam, semua tonton. Tahu dari Sulaiman siapa? Saya heran hadirin sekalian, tiba-tiba datang ke Malaysia, banyak orang minta selfie. Tak foto bang, tak foto bang. Oh Masya Allah. Dan betul, wallahi, saya merasa bangga berada di negara ini. Saya dimuliakan di sini. Orang-orang, saya tak bisa balas dengan apa, hanya doa saja. Saya disayang sama ayahanda dari saya, disayang kayak anak dia. Saya disayang sama Bang Zul Yahya, Bang Ali. Ustaz Najib nih, dari saya jemput di airport, Pak, sampai hari ini belum berpisah dengan saya. Saya khawatir istri dia cemburu sama saya, Pak. Istri mulai curiga, nih jangan. Ah, jangan, Pak. Fitnah itu. Tak ada. Tapi dia hantar saya kemana-mana. Subhanallah. Saya lihat dah hadir ke Malaysia nya itu Jor saja. Jor Kudama. Ternyata saya harus sampai sekarang pun belum pulang, Pak. Istri saya pun sudah mulai curiga, Pak. Ini lama-lama di Malaysia jangan-jangan buka cabang ini. Doa yang baik. Subhanallah. Mudah-mudahan ada yang dengar dan aminkan ya. Amin. Allah amin. Ini live ya? Nah, kalau live ditonton istri saya biar diaminkan juga di rumah gitu. Begitulah ceritanya. Allah kuasa membuat orang mahsyur atau tenggelamkan popularitas dia. Allah yang angkat raja-raja, yang turunkan raja-raja. Ini orang kalau paham, Pak, ini kekuasaan dunia ini bukan untuk diperebutkan, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan antum jadi raja, jadi. Berapa banyak orang ingin jadi raja tak jadi-jadi, Pak? Ada enggak? Betul. Teman saya berkali-kali ikut election, tak menang sekalipun, Pak. Sampai mati gak jadi, Pak. Ada kawan saya, Helmi Hasan, wali kota Bengkulu, Major Bengkulu. Dia ikut pencalonan jadi wali kota. Wali kota apa di sini? Menteri besar? Batu Banda. Nama dia masuk, dia datang ke rumah saya. Saya cakap, abang tak perlu usaha, tak perlu katakan ke orang-orang pilih saya. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an tidak pernah campaign. Sayyidina Bilal tidak pernah katakan pilih saya, tapi Allah jadikan dia gubernur. Siapa yang menjadikan? Allah. Sekarang abang sudah masuk nama, insya Allah berangkat 4 bulan, matikan handphone. Dia berangkat Kamboja 4 bulan, Pak. 1 hari pun tak ikut campaign. Kalau ada orang bertanya sama dia, dia cakap, jangan pilih saya. Ajib kan? Dia balik, Pak. Dia tolak dunia dengan kedua tangan dia. Sekarang jadi menang, Pak. Jadi wali kota dia, Pak. Itu bandar. Tak ada urusannya. Kalau Allah katakan jadi. Allah katakan tidak jadi. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, yang paling penting di dunia ini apa? Dapatkan Allah. Niscaya kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Iya. No problem. Tak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Ya. Tidak masalah kita kehilangan jabatan, pekerjaan karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Untuk jadi jabatan harus sogok sana, sogok sini, tipu sana, tipu sini, fitnah sana, fitnah. Lebih baik kita jadi orang biasa saja. Tidak masalah ayahanda hilang populariti karena Allah. Gara-gara jenggot panjang tak invite lagi TV.
No problem. Jangan sampai hilang Allah karena popularity. Sesering Pak masuk TV, orang-orang TV bagi tahu, Bang Dery, bisa tak lepas sorban, ganti baju batik, saya bilang, cari ustaz lain aja. Saya ini amalan saya tak banyak. Salah satunya imamah ini yang istiqomah, Pak, imamah. Saya sudah pakai ini hampir 20 tahun, Pak. Tak lepas. Kan? Amal istiqomah itu biar sedikit. Masya Allah. Khairan min alfi karamah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Pakai sorban. Sorban ini sunnah, Pak. Sunnah ya. Masya Allah. Ustaz. Ahlan. Subhanallah. Sunnah. Ini bukan pakaian orang Arab. Ini pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang cakap, Abu Jahal juga pakai sorban. Pak, ini perkataan-perkataan orang yang busuk hatinya. Tidak usah dilawan. Saya cuma katakan, bro, itu urusannya Abu Jahal. It's not my problem. Dia mau pakai sorban, dia mau pakai helm, urusan dia. Saya tidak mau tahu. Saya pakai sorban, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai imamah. Titik, tidak ada komanya. Saya panjangkan jenggot karena Rasulullah pakai jenggot, titik. Fir'aun kan pakai jenggot juga, Bang. Itu urusan dia. Dia mau pakai jenggot atau tidak. Come back to sunnah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, yang main-main sunnah ini, Pak. Amalan sunnah ini, Pak, Masya Allah. Kecintaannya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka mulai hari ini kembali. Tuan-tuan, antum gak sendirian, Pak. Dulu mungkin awal-awal dakwah sendirian, tak banyak orang pakai gini. Sekarang berjuta orang, Pak. Kita sudah banyak kawan di mana-mana. Ya. Di Indonesia, Pak, ribuan artis, ribuan hijrah. Dia pakai celana di atas mata kaki. Dia pakai jenggot, perempuan-perempuan pakai niqab. Cantik-cantik mukanya, Pak. Jangan main-main, Pak. Kadang-kadang orang suka meremehkan niqab. Ada satu Karguzari, Pak. Ada satu Karguzari. Satu cerita di Paris, ini kisah nyata. Ada satu orang Arab, dia imigran. Dia pindah ke Paris. Dia bekerja di satu supermarket. Dia lepas hijabnya. Perempuan Arab cantik. Lalu dia bekerja, sesuatu hari datang perempuan pakai niqab. Belanja, bayar di kasir. Dia layani sambil dia berbicara dengan bahasa Arab, memarahi customer tadi. Intinya, apa yang kau buat di sini? Kita jauh-jauh datang dari Arab Saudi ke sini mencari nafkah. Kamu datang bikin masalah di sini. Kalau mau pakai niqab, pakai di Madinah sana, pakai di Makkah sana, jangan di sini. You make a lot of problem here. Dia cakap, Pak, dia sabar ini, yang pakai niqab ini sabar. Orang Arab itu terus cerewet mulutnya, merepet. Kau pulang sana ke Arab sana, jangan di sini pakai cadar. Bikin masalah aja. Subhanallah, hadirin sekalian, tiba-tiba perempuan yang pakai cadar tadi pakai niqab, membuka niqabnya. Ternyata Mak Saleh, perempuan bule, lebih cantik dari dia. Dia katakan kepada kasir tadi orang Arab, "Hai kamu orang Arab, kamu datang ke negaraku menjual agamamu, aku yang beli. Kau jual agamamu, kami orang Paris yang membeli agamamu." Paham, Pak? Kita harus kembali kepada sunnah, Pak. Jangan malu, Pak. Ya. Imamah, niqab, ini bukan budaya Arab. Sunnah Nabi. Orang Arab sebelum datangnya Islam suka bertelanjang, tabaruj. Islam datang membawa syariat hijab. Hati-hati, Pak. Insyaallah ya, hijabi diri istri kalian ya. Jangan kita bangga istri kita dilihat sama laki-laki lain, Pak. Jangan, Pak. Ya, artis-artis cantik itu udah bangga, dia bangga pakai niqab. Pakai niqab menutup wajah ini, Pak, tak dilarang. Ya. Wajah ini bukan aurat. Ini mazhab kita, wajah bukan aurat. Boleh dibuka, boleh ditutup. Bila ada orang menutup mukanya dia, kita jangan komplain, Pak. Kenapa? Itu mukanya dia. Menutup wajah sendiri tidak masalah. Yang tak boleh itu menutup muka orang, itu tak boleh. Nah, yang kita tutup ke muka istri kita. Kadang-kadang tetangga pun datang, istrimu suruh buka cadarnya.
Hah? Kau ingin lihat istriku juga rupanya? Iya Pak. Nabi Yusuf alaihissalam bukan perempuan Pak. Nabi Yusuf ganteng laki-laki Pak. Tapi karena wajah Nabi Yusuf terlalu indah, terlalu tampan hadirin sekalian, sehingga kalau Nabi Yusuf keluar rumah, beliau selalu menutup wajahnya. Saya pun begitu Pak, makanya kemana-mana pakai gini. Nah kan ketawa, bukan begitu. Nggak jadilah bercandanya. Jadi tuan-tuan, kalau antum mau pakai cadar silakan, mau pakai topeng Iron Man pun boleh. Muka sendiri bebas Pak, ente mau tutup, ente mau buka silakan. Insyaallah ya. Jadi jangan meremehkan sunnah. Makan minum tangan kanan, ini sunnah. Salaman tangan kanan, berpelukan dari sebelah kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki. Ini agama Pak. Coba perhatikan hari ini, berapa banyak orang Islam yang bisa minum tangan kanan, baca bismillah, bismillah, alhamdulillah. Padahal Nabi mengatakan minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Saya hitung Pak, saya datang ke pesta-pesta pernikahan, baik di Indonesia ataupun di Malaysia. Kemarin juga saya hitung Pak, di Malaysia, di Kuala Lumpur, saya diundang satu acara, satu meja, tokoh-tokoh, orang bangsawan, orang hebat-hebat, masa saya sebut nama. Orang-orang terpandang. Dato ini, dato katanya. Kemudian mulai kita makan, saya makan di sana. Saya bukan tajasus, saya cuma menghitung berapa orang minum tangan kanan. Satu orang pun tak ada yang minum tangan kanan Pak. Wallahi Allah saksinya. Semua minum tangan kiri, tanpa ada sedikit pun perasaan bersalah. Kalau ditegur marah Pak. Banyak bacot kamu. Kalau di Indonesia kan banyak cakap kamu. Minum aja kau urus. Padahal minum ini agama Pak. Buang air kecil masuk tandas itu agama Pak. Orang yang tak bersih istinjanya diancam siksa kubur. Nggak main-main Nabi Pak. Orang kencing berdiri Pak, kemungkinan besar celananya ada najisnya. Nabi mengajarkan kalau buang air kecil, number one itu duduk, jongkok. Maka pakai sarung, ya Ustaz Abdullah, Maulana Abdullah. Pakai sarung. Pakai sarung itu praktis Pak. Mau ke toilet praktis, pulang ke rumah praktis. Betul enggak? Maka hijrah kita Pak. Ya? Boleh nggak kencing berdiri Pak? Boleh, darurat. Nabi pernah satu kali sahabat melihat di tempat tumpukan sampah, Nabi berdiri. Tapi ketika di rumah, Ibunda Aisyah mengatakan, aku tak pernah sekalipun melihat Nabi buang air kecil berdiri. Hijrah kita Pak ya. Dari minum tangan kiri ke minum tangan kanan. Ini perlu latihan Pak. Saya memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan ini 3 bulan prosesnya. Berapa bulan? Karena ini agama, perlu hidayah, perlu pertolongan Allah. Allah tak tolong, Allah tak bantu, Allah tak akan pindah minum tangan kiri ke tangan kanan. Nggak main-main Pak, susah Pak. Berkali-kali kita ajarkan, Pak, minum tangan kanan Pak. Oh tangan kanan ya, tangan kiri lagi naik Pak. Berpuluh tahun minum tangan kiri telah menjadi bad habit, kebiasaan buruk karena meremehkan sunnah. Dulu para sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Ini sunnah Bang. Sunnah kan sunnah. Tidak jadi diamalkan. Insyaallah Pak ya. Masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar kanan. Jangan dibolak-balik Pak. Ini adab masuk WC, masuk masjid. Masjid kaki kiri, masuk WC kaki kanan. Tidak boleh Pak. Masuk toilet kaki kiri, keluar kanan. Bingung nih, kiri kanan. Terus masuk dua-duanya, tidak boleh juga Pak. Islamnya ada tuntunannya Pak. Ya. Misalnya Bang ya. Jangan berlama-lama dalam toilet, pakai alas kaki, pakai tutup kepala. Usahakan Pak pakai tutup kepala. Kita orang Islam ini, kepala kita ini dilindungi, dimuliakan. Nah, banyak sunnah Nabi, 18.000 jenis sunnah Nabi. Tak mampu kita menghidupkan sunnah 100%. Tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Ya. Bukan semaunya. Amalkan sunnah semampunya.
Senyum itu juga sunnah, Pak. Senyumlah sedikit, Pak. Itu cemburu aja. Senyum itu sunnah. Sedekah kata Nabi. Nah, maka dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, Nabi ajarkan tata caranya. Hadirin sekalian. Kita harus pahami. Apa sunnah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sunanul Huda, 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Hari ini umat Islam meremehkan salat di masjid. Dia memilih salat di rumah aja gitu. Rugi kita, Pak. Kalau di rumah kita salat, kita kehilangan fadilah melangkahkan kaki ke masjid. Satu langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu mengecil-ngecilkan langkahnya pergi ke masjid. Dikecil-kecilkan. Ada yang muter-muter dulu, Pak, pergi ke masjid. Oh, saya di rumah aja bang, sholat bang, berjamaah dengan anak istri, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, ada di Muntaqab Hadis, ada di Riyadhus Shalihin, di Fadilah Amal, ada baca hadis ini, masyhur. Semua kita paham, sering dengar hadis ini. Kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda. Aku ingin kumpulkan anak-anak muda. Lalu aku perintah mereka semua kumpulkan kayu bakar. Dan aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Dan aku akan bakar rumah mereka. Marah Nabi, Pak. Mau bakar. Tapi Nabi tak bakar. Kenapa? Ada perempuan yang tak wajib ke masjid. Ada anak kecil tak wajib ke masjid. Ada orang tua tak wajib ke masjid. Ada orang uzur tak wajib ke masjid. Nabi marah. Terus bagaimana supaya hilang kemunafikan di hati kita? Nabi katakan, 2 waktu sholat, Isya dan subuh berjamaah di masjid. Dengar, Pak, bukan saya yang bilang, Pak. Saya pernah diusir dari masjid gara-gara ngomong ini, Pak. 2 waktu sholat berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang munafik sholat ke masjid 3 waktu, zuhur, asar, maghrib. Isya dan subuh mereka akan ke masjid. Satu orang tersinggung, Pak. Kalau begitu kami apa? Kami cuma Jumatan ke masjid. Pak, saya cerita zaman Nabi, Islam ini terus mundur, Pak. Kalau sekarang udah bisa aja Jumatan, top Bapak, masuk insya Allah, wali Bapak. Tapi di zaman Nabi, 2 waktu sholat berat. Sehingga Nabi membagi sebuah amalan. Siapa yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Di masjid, Pak. Tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Imam bertakbir, kita di belakang. 1 waktu pun tidak masbuk. 40 hari berturut-turut. Saya pernah coba amalkan ini, Pak, hadis ini. Hari ke-38, tiba-tiba saya ada uzur, hadirin mulia, datang ke masjid, orang udah mulai sholat. Kata ustaz saya, Sulaiman, ulang hitung dari hari pertama. 40 hari berturut-turut, tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, takbiratul ula. Bara'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka jahanam. Wa bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Jadi teman-teman, kalau mau nih, saya bagi suggest ya. Mau amalkan hadis ini, matikan handphone, i'tikaf di masjid 40 hari. Jangan jalan kemana-mana. Jangan urus dunia, tinggalkan anak dulu, tinggalkan istri, tinggalkan semuanya, tinggalkan dunia. Stay fokus di masjid, tunggu waktu sholat, insya Allah bisa. Kalau tidak diniatkan, mustahil bisa. Saya belum pernah jumpa satu orang pun yang mengatakan aku pernah amalkan hadis ini. Kita, Pak, sekarang ini jamaah lagi khuruj 40 hari ini. 40 hari khuruj di masjid. Dr. Sam, Bang Zul Yahya, Ustaz Farhan Da'i ini apa-apa semua ini lagi 40 hari, Pak. Tapi kadang-kadang pas sholat hilang, Pak. Kenapa? Dia pergi ke tempat lain kena macet, traffic. Lagi dakwah, lagi khususi. Mesti fokus dalam masjid. Jadi kalau udah jam 12 balik masjid. Jangan keliling lagi. Subhanallah. Ini enggak mudah, Pak. Mesti ada niat. Perkara yang susah kalau diniatkan jadi mudah. Perkara yang susah mudah kalau tidak diniatkan jadi susah. Jumatan, Pak, sholat Jumat itu susah, Pak. Ada khutbah, antrian wudu, ada, saya minta waktu 5 menit, saya close ya. Parkirnya susah. Tapi hadirin sekalian, Jumatan penuh seluruh masjid. Kenapa sholat asarnya sepi lagi masjid? Padahal asal mudah.
Kenapa? Orang yang hadir sholat Jumat, dia sudah pasang niat dari satu Jumat sebelumnya. Next week, Jumat depan saya akan datang lagi ke masjid. Tapi asar dia tak niat datang ke masjid, maka sepi lagi masjid. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita luruskan niat kita, tasihhun niat. Cita-cita kita benarkan. Kalau cita-cita kita benar, insya Allah sampaikan kita ke sana. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Orang yang berniat menjadi hafiz Al-Quran, Nabi katakan, dia berniat menjadi hafiz Al-Quran, lalu dia mati sebelum menjadi hafiz Al-Quran, Allah akan kumpulkan mereka bersama para hafiz Al-Quran. Masya Allah, Allah maha baik. Hari ini kita niat iman kita sempurna, niat ikut Rasulullah dan para sahabat, kita ikut-ikut mereka, insya Allah nanti dia akan Allah kumpulkan bersama mereka orang yang telah sempurna imannya. Ya, jadi sekarang niat semua ya, masuk surga ya. Mana yang pengen masuk surga, angkat tangan coba, yang pengen masuk surga. Angkatlah tangan Pak. Ini yang nggak angkat tangan mau masuk mana nih? Alhamdulillah, semoga semua yang angkat tangan masuk surga. Yang nggak angkat tangan pun masuk surga juga, kasihan Pak. Ya, nah, insya Allah kalau kita mau ke satu tempat, Allah akan jumpakan kita dengan orang-orang mau ke sana. Kita mau pergi ke Bali Pak, ke Bali, nanti satu pesawat jumpa orang ke Bali semua. Di airport ketemu orang ke Bali. Abang mau kemana? Ke Bali. Kakak mau kemana? Ke Bali. Kenapa? Karena kita mau ke Bali, Allah akan jumpakan orang mau ke Bali. Begitu juga hadirin sekalian, kalau kita mau ke surga, insya Allah hari ini ketemu habaib, hari ini ketemu orang saleh, ketemu hafiz Quran, ketemu orang-orang mulia, ketemu orang-orang ulama, ketemu orang-orang baik. Ya. Tapi hari-hari kalau ketemu penjahat, wah, ketemunya gangster, ketemunya tukang mabok, tukang dada, suka semua. Hati-hati Pak, jangan-jangan kita salah naik pesawat Pak. Jangan-jangan kita salah tujuan. Maka sekarang luruskan niat, semua kita ingin berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin. Doa sama Allah, semoga Allah hantarkan Nabi ke dalam mimpi-mimpi kita. Amin. Insyaallah hadirin mulia, kalau kita betul-betul ingin ke surga, belum sampai di surga, hawa surga akan Allah hantarkan ke dunia. Orang mau ke puncak gunung, belum sampai di puncak gunung, hawa dingin telah terasa. Orang mau ke kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas telah terasa. Insyaallah Pak ya. Jadi insyaallah Pak, orang-orang beriman dia masih di dunia, tapi rasa-rasa sudah di surga hadirin mulia. Kenapa? Karena fikirnya sudah sampai di surga. Semoga Allah beri kita paham. Allah pilih kita semua dalam kerja usaha nubuah, kerja dakwah, mendakwahkan agama ke ujung-ujung dunia. Amerika, Europe, Australia, Afrika, Jepun, Korea, Papua, Indonesia, Sumatera, Aceh. Kita niat semua, cari harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Insyaallah. Sekarang ya Pak, insyaallah. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.